Dua saudara satu masa lalu, dua pilihan hidup yang bertabrakan. Mereka tak pernah akur satu sama lain, memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Tapi saat ayah mereka meninggal, mereka terpaksa bertemu, berhadapan dengan hukum dan kekuasaan yang saling mencengkeram. Ketika kebenaran mulai terkuak, keduanya terpaksa bekerja sama. Film ini penuh baku hantam, gelut, dan desingan peluru. Inilah The Wrecking Crew. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Hawaii, Pantai Waikiki, bertepatan dengan Tahun Baru Cina, kota yang sibuk dan padat, gedung-gedung tinggi dan lampu gemerlap. Perayaan Tahun Baru di Chinatown, banyak turis berdatangan, kembang api dan lampion di mana-mana. Pria ini bernama Walter Hale, seorang detektif swasta. Dia berusaha menghindari kerumunan dan sadar ada orang-orang yang mengikutinya masuk ke komplek pertokoan yang ramai dan mengirimkan sesuatu di kotak pos, lalu mengambil jaket yang digantung. Saat dia keluar ke jalan, tiba-tiba sebuah van menabraknya. Tyler tewas bersimbah warna merah. Van itu pun pergi. Sementara di tempat lain, di markas militer Angkatan Laut, di kedalaman kolam renang, pria ini bernama James Hales, komandan khusus dan instruktur militer. Dia sedang melatih nafas kadet baru di kedalaman kolam renang. Mereka mulai menyerah, naik permukaan satu demi satu. Di atas, James marah. Kenapa kemampuan mereka cuma itu? Lebih baik bunyikan bel dan menyerah sekarang. Para kadet cuma terdiam. Mereka akan kembali menyelam 1 menit lagi. Seorang bawahan melapor, ada telepon dari kepolisian. Ternyata Walter yang meninggal akibat tabrak lari adalah ayah James. James melihat mayat ayahnya, menghela napasnya, tak menyangka kejadian ini. Laporan polisi dan surat kematian akan siap besok. James keluar ruangan. Di sudut kota Hawaii, inilah rumah keluarga James Hales. Dia sedang sibuk memasak, dan ini istrinya tercinta bernama Leila Hale. Dua anak mereka masuk pulang dari sekolah, Lani dan Kay. Istrinya mengatakan jadwal hari ini, meminta suaminya menjemput Kay nanti sore sepulang latihan sepak bola. Dan tak sengaja, James menyebut ayahnya meninggal, korban tabrak lari. Nanti sore dia harus ke kantor polisi. Istrinya Leila tentu kaget. Kenapa dia tak menceritakannya? Dia sangat berduka. Apa James tak apa-apa? Oklahoma, seorang pria pulang ke rumah setelah sunmori. Inilah pria yang bernama Johnny Hale, adik dari James. Dia kaget pacarnya Valentina sedang berkemas memasukkan barang ke mobilnya. Dia berteriak, bertanya apa yang terjadi. Dia sudah pulang. Valentina terlihat kesal. Johnny mencoba membujuk dan merayunya. Valentina berkata dia sudah bosan dan sudah dewasa. Dia juga manajer bank. Sedangkan Johnny hanya main-main. Dia tak tahu hubungan ini bisa dibawa kemana. Johnny mengatakan dia minta maaf. Ternyata Johnny adalah detektif kepolisian yang sibuk. Tapi dia tetaplah pria yang sama, yang Valentina cintai. Dia belum berubah. Johnny berusaha membujuknya apa yang dia inginkan. Dan Valentina menjawab, wanita ini sangat kesal. Apa dia tahu ini hari apa? Johnny bingung. Ternyata hari itu Valentina berulang tahun. Gadis ini berteriak kesal. Johnny berkata serius, dan Valentina memberinya kecupan lalu menamparnya. Wanita ini pun memacu mobilnya pergi. Inilah rumah kecilnya. Ada foto dirinya dan ibunya yang sudah meninggal. Dia sangat kesal. Valentina tak mau mengangkat teleponnya. Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Ternyata Leila yang menelpon, memperkenalkan dirinya dia istri James, saudaranya. Mereka belum pernah bertemu. Leila memberitahu ayahnya Walter sudah meninggal, berharap Johnny datang ke pemakamannya besok. Dia tahu ini sudah lama. Johnny kecewa. Kenapa James yang tak menelponnya sendiri? Leila meminta maaf. Johnny mengatakan dia tak bertemu James 10 tahun. Tak pulang ke Hawaii selama 20 tahun. Dia baik-baik saja. Dia masuk ke kamar mandi, ingin menuntaskan hajat. Dua orang pria Jepang masuk ke rumahnya. Katana pendek sudah di leher Johnny. Orang Jepang ini menyebut nama dan alamatnya. Ayahnya Walter mengirimnya sebuah paket. Di mana itu sekarang?
Johnny bingung, ayahnya sudah meninggal. Apapun yang dia cari tak ada padanya. Johnny meminta mereka santai dan masih sempat bercanda. Salah satunya menunjukkan tato di dadanya. Johnny berkata itu kuda laut. Orang Jepang ini marah. Ini tato naga dan mereka Yakuza. Johnny berkata mereka masuk ke rumahnya. Lalu si Naruto ini menodong lehernya. Secara hukum dia bisa menghabisi mereka. Orang ini makin marah, meminta Johnny menyerah paket itu. Johnny sangat kesal, harinya buruk. Pacarnya baru saja minta putus. Dan dia menyerang. Keduanya jatuh. Dan ternyata ada orang ketiga yang menembak. Yakuza ini kehabisan peluru. Suko. Johnny kembali menyerang dengan barbar. Dia mentertawakan orang-orang ini, membuat para Yakuza ini makin marah. Baku hantam kembali terjadi. Sempat-sempatnya Johnny minum bir. Johnny memohon jangan sentuh foto ibunya, dan itu membuatnya sangat marah. Dia menghabisi mereka dengan barbar. Ketiganya tewas. Dia segera mengambil foto ibunya, dan ada foto ayahnya yang terlipat. Johnny memaki. Upacara pemakaman diadakan di tepi pantai, dan abunya akan dilarung ke laut. James melihat ke belakang. Banyak tamu yang tak diundang. Ada sindikat, gangster, dan Yakuza. Dia berbisik ke istrinya. Heran kenapa orang-orang itu datang ke sini. Gadis ini adalah adik bungsunya Haunani. Dia maklum karena ayah mereka detektif swasta. Dia masih berharap Johnny datang. Dan yang ditunggu tiba. Nani tersenyum. John benaran datang dan dia memeluknya. Layla menyapanya, mengenalkan diri dan dua keponakannya, Lenny dan Kai. Lalu keduanya berbincang, mulai saling mengejek. Tetua yang memimpin upacara meminta mereka diam. Tapi tetap saja mereka berdebat, saling mengejek fisik masing-masing. Kembali mereka diminta diam. Sepupu Walter, paman mereka, Gubernur Peter Mahu, diminta menyampaikan sepatah dua patah kata. Dia menyapa Johnny. Johnny melihat keadaan sekeliling. Dan upacara pemakaman abu ke laut dimulai. Dengan kano abu dibawa ke tengah laut untuk disebarkan. Setelah selesai mereka kembali ke kediaman James. Ini adalah rumah ayah mereka dulu, yang direnovasi dan dibeli oleh James. Kembali keduanya saling serang, gara-gara ayah mereka selingkuh, meninggalkan ibu-ibu mereka. James menolaknya. Walter lah yang meninggalkan ibunya demi menikah bersama ibu John. Keduanya sama-sama memiliki trauma waktu kecil. Acara dilanjutkan dengan makan siang bersama. Keduanya masih saling menatap tak senang. Gubernur Peter juga makan di sana, mengatakan senang melihat mereka berkumpul lagi. Dan sebenarnya baru-baru ini ibu James, Maria, baru meninggal dunia. John mengatakan dia turut berduka cita. Neni berkata dia seharusnya datang. Suasana sempat cerah lagi. Dan kembali muram saat Johnny mengatakan kebenaran. Ayah mereka Walter korban tabrak lari. Dan beberapa Yakuza datang ke rumahnya. Layla meminta anak-anak mereka masuk. Ini pembicaraan orang dewasa. Johnny pun mengatakan apa yang terjadi. Tapi James menuduh saudaranya. Dimanapun dia pasti membuat kekacauan. Itu membuat John muak. Dia kembali beradu mulut dengan James. Nasib mereka sama. Semuanya terdiam.
James mengajaknya bicara berdua di luar. Hubungan mereka rumit dan tak pernah akur, cuma disatukan karena ayah yang sama. James mengatakan John tak pernah bicara dengan ayah mereka selama 20 tahun. Sekarang dia mau ikut campur. Dia pasti hanya membawa masalah. John menuduhnya sombong. Dia punya pekerjaan bagus dan keluarga bahagia, tapi dia juga polisi. Ayah mereka memang sama. Keduanya saling berteriak. John memakinya. James menyuruhnya lari kembali ke kehidupannya. Johnny pun pergi dari sana. Johnny duduk di bar di sudut kota Honolulu. Seorang wanita menggodanya, mengajaknya ke ruangan lain, dan John menolaknya. Dia ingin sendirian, lalu meminum secangkir wine. Tiba-tiba seorang pria besar menghampirinya, bernama Alekai. Orang ini sempat dihajar John zaman dulu. Anak buah sindikat dari bos 1K. Bosnya ingin bertemu. John menolak. Tapi minuman sudah dicampur obat bius. John pun pingsan. Saat sadar, John sudah berada di markas Tuan K. Pak tua inilah yang menguasai sebagian dunia bawah tanah Hawaii. Dulu John pernah membuat sindikat mereka porak-poranda. Dia ingin menawarkan sesuatu, berusaha membantu John. Kenapa dia tak kembali ke Oklahoma saja? John dipaksa dan ditahan. Orang ini membuat tandanya di leher John. Dia memberi John waktu 7 hari di sini. John tak punya pilihan dan menerimanya. Saat sadar, John sudah di pinggir pantai. Dia belum tahu ini mengarah kemana dan apa yang terjadi sebenarnya. Kepolisian Honolulu. Komandan kepolisian Renner bertemu dengan James. Dia kenal ayahnya dan turut berduka cita. James ingin melihat laporan polisi. Renner berkata, ayahnya detektif swasta yang dekat dengan sindikat dan para gangster. Dia juga yakin itu bukan tabrak lari biasa. Renner berkata, ayahnya punya 2 putra tangguh yang menyelidiki kematiannya. Tapi dia menjamin mereka akan membangunkan beruang tidur. Dan James menjawab. Renner terdiam. James sudah di mobil dengan barang-barang pribadi ayahnya. Dia membuka barang-barang itu, sebuah pisau, dompet, dan gantungan kunci. Dia juga menemukan kertas dengan tulisan sandi di belakangnya. Ayahnya ingin menyampaikan sesuatu. Sementara John juga bergerak. Dia juga menyelidiki apa yang terjadi. Pertama, dia datang ke kantor detektif swasta ayahnya. Barang-barang berantakan. Dia duduk di meja ayahnya, menemukan sebuah pistol. Dia menyimpannya. Tiba-tiba dia mendengar suara mencurigakan dari luar. John bersembunyi, seseorang masuk. John menyapanya. Orang ini segera kabur. Walau tubuhnya besar, dia sangat lincah. Dia mengejek John, membuat John emosi dan mengejarnya. Pria ini mengira dirinya sudah lolos. Dia jatuh dengan keras. John mengatakan dia polisi, lalu menginterogasinya. Pria ini mengaku hanya kenalan Walter, dan dia baru sadar di depannya adalah Johnny Hale, putra dari Walter bosnya. Pria ini legenda di sini dulu. Orang ini mengaku bernama Pika. Dia bekerja dengan ayahnya, meretas email, menyadap telepon, dan merekam orang mesum. Cuma itu saja. John bertanya apa yang terakhir dia lakukan. Pika mengaku dia menyadap Nui Loa, perusahaan catering mewah. Dia mengantar udang ke sana selama 2 minggu terakhir. Walter hanya menyuruhnya bekerja. Itu saja. Hidungnya sakit sekali. Johnny berkata, Pika akan bekerja untuknya sekarang dan memperbaiki hidungnya yang patah. Sementara itu James sudah berada di TKP di mana ayahnya ditabrak. Yang tertinggal hanya jejak mobil. James mengamati sekelilingnya. Ada satu CCTV. Dia memasuki toko yang menjual alat-alat dewasa. Si penjaga menyambutnya. Dia mau cari barang apa? James berkata dia melihat CCTV dari luar. Cukup jelas memandang ke jalan. Dia ingin rekamannya, lalu memberikan uang. Orang ini memanggil rekannya. Tentu mereka mempersulit James. Walaupun dia ingin membayar $300. Mereka mengusirnya, dan James bertindak. Di kantor ayahnya, John melihat barang-barang di sana. Pika duduk kesakitan. Tiba-tiba John melihat barang yang menurutnya janggal. Sebuah selancar surfing, tapi posisi siripnya tak benar. Dan sesuatu jatuh dari sana. Itu sebuah cetak biru. Tak lama lagi di kota Honolulu akan diadakan pemilihan gubernur. Saat itu ada kampanye. Gubernur Peter Maho akan mencalonkan diri lagi. Dan Haunani bekerja sebagai asisten dan public relation cagup ini. Peter berorasi tentang harga properti dan akan memberi kemudahan untuk warga.
Telepon masuk dari John. Nani mengangkatnya. John bertanya apa yang dilakukannya di kantor Peter. Nani menjawab dia asistennya. John memberitahu dia menemukan sebuah cetak biru. Rencana pembangunan. Ada segel pemerintahannya. Disembunyikan oleh ayah mereka. Pika izin akan pergi keluar. Tiba-tiba seseorang masuk dengan pistol di tangan. Hidung Pika kembali terluka. Dia memaki. James pun mengatakan penyelidikannya. Mereka pun melihat rekaman CCTV itu saat ayah mereka ditabrak. Tak ada nomor platnya. Petunjuknya cuma van biru. John meminta Pika untuk mencari daftar van biru di pulau ini. Meminta dia menyusup lagi ke catering Nui Loa. Cari daftar acara mereka 2 minggu ke depan. Pika pun segera pergi. Di bawah, keduanya yakin ini pembunuhan berencana. John pun masuk ke mobil James. Di dalam mobil, keduanya kembali berdebat dalam membagi tugas penyelidikan ini. Dan tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Itu para Yakuza. Mereka memberondong dengan tembakan. Keduanya membalas. 1 lawan 1. John keluar dari mobil. Dia membantu kakaknya mencoba berlindung. James akhirnya melompat dari mobilnya dan menyerang. Tapi mobil orang-orang ini anti peluru. John pun memberi kode agar James melompat. Kedua mobil itu meledak. John segera menelpon 911 meminta bantuan. James sangat emosi John meledakkan mobilnya. John pun beralasan. Dia meledakkan mobil lawan. Kebetulan saja mobilnya ikut kena. Api kembali menyala. John pura-pura tak tahu. James memakinya. Di kantor Komandan Renner, mereka dimintai keterangan. Dia sangat marah. Terjadi keributan di kotanya. Satu saja sudah membuatnya pusing. Sekarang mereka berdua. Renner sudah mendapat laporan tentang pelanggaran disiplin Johnny di Oklahoma. Renner pun memberi peringatan terakhir. Mereka tak bisa mengacau di pulaunya. Dia akan membereskan mereka jika melakukan ini lagi. Keduanya diminta pergi. James dan Johnny mendengarkan penjelasan dari Neni. Dia menemukan sesuatu di dokumen blueprint itu. Itu adalah rencana properti di sisi timur Pulau Utara. Dan tanah itu sudah dibeli oleh Robichaud Firm. Pemiliknya Marcus Robichaud, pengusaha kaya dari Amerika. Punya banyak hotel dan resort di Eropa dan Asia. Keluarga mereka menguasai industri tebu di pulau ini. Orang ini kabarnya punya banyak koneksi dengan mantan CIA, Mossad, dan Yakuza. James menduga ini bukan hotel, tapi kasino yang akan dibangun. Orang ini akan membuat perjudian ilegal di pulau ini. Kebetulan orang itu akan mengadakan acara amal besok untuk museum sini. Keduanya akan ke sana, tapi hanya donatur yang akan diundang. Keduanya yakin akan bisa berbaur. John akan kembali ke hotel, tapi Neni menawarkan dia bisa menginap di sana. James mau tak mau terpaksa setuju. Saat John bangun, rambutnya sudah dikepang keponakannya Lenny. Gadis kecil ini tertawa. John membuka pintu garasi. Dia menemukan benda menarik. Dia mencobanya. Tiba-tiba James sudah di sana meminta Johnny turun dari motornya. Dia bisa memakai motor knucklehead punya ayahnya dulu. Dan keduanya sudah di jalanan. Mereka sampai di tanah yang akan dibangun kasino. Disebut Akamohu. Hanya ada komunitas masyarakat lokal di sini. Warganya sangat ramah dan menyambut mereka. Semua orang disambut di sini. Wanita ini menjelaskan, semua orang di sini adalah keluarga. Mereka bersatu untuk saling melindungi. Ahamoku sudah ada selama beberapa generasi. Disinilah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Wanita ini melihat Johnny dan James. Tahu keduanya punya darah Hawaii di tubuh mereka dan punya spiritnya.
Telepon masuk dari Pika. Polisi menemukan van biru yang menabrak ayahnya. Mereka berdua segera ke sana. Van biru ternyata tenggelam di laut. Tersangkanya Sinulona yang sudah meninggal, seorang pegawai honorer di kantor gubernur. Renner menjelaskan, dari kerusakan van orang ini tersangkanya. Mobil ini pun tak punya nomor polisi. Johnny sempat melihat data pemilik semua van biru di mobil, tapi Renner segera mengambilnya kembali, memperingatkan mereka, ini urusan polisi, jangan coba-coba membuat masalah. Pika sedang asik melihat sesuatu. Johnny memintanya mencari info tentang Hayashi Import, satu-satunya nama Jepang di antara pemilik van biru. Pika mengatakan pesta Robichok akan diadakan 2 jam lagi. Mereka bisa ikut di sebuah villa mewah di tepi pantai. Inilah pengusaha yang bernama Marcus Robichok. Dia sedang membuat pesta untuk para donatur di proyeknya. Pika segera menghubungi John dan James yang sudah berganti baju. Pika pun meninggalkan mereka. Perhatian John teralihkan saat dia melihat seorang wanita cantik. James terpaksa bergerak sendiri. Pika memintanya berbaur dan melakukan tugas. James pun diminta mencuci piring. Seorang warga Jepang meminta piring padanya. Ternyata dia ingin memakai narkoboy. James sempat mengambil piringnya. Ada kartu kredit yang bertuliskan namanya. James segera mengembalikan kartu kreditnya. Orang Jepang ini sebenarnya curiga pada James, yang tiba-tiba bertanya tentang van biru miliknya. Pria ini bernama Nakamura. Dia mencurigai James seorang polisi dan memberinya peringatan. Dia tak tahu siapa James, tapi dia berurusan dengan orang yang salah. Ketika tahu James seorang angkatan laut, orang ini semakin mengejeknya. James marah dan berkata, mereka akan berjumpa lagi. John pun menyapa gadis ini, mencoba merayunya. Johnny mengenalkan dirinya. Wanita ini bernama Monica. Mengenal nama belakangnya. Ternyata Monica mengenal ayahnya. Dia juga baru tahu Walter Hale meninggal. Monica menyewanya untuk menyelidiki suaminya. Ternyata wanita ini adalah istri Marcus Robichok. John penasaran apa yang terjadi. Monica berkata dia akan bercerai dengan suaminya. Dia pun memberikan alamatnya di Menara Leakani. Mereka harus bicara berdua. Tak bisa di tempat ini. Keduanya dijemput oleh anak buah Marcus karena tingkah mencurigakan mereka. Dibawa ke ruangan rahasia di bawah. John menerobos masuk. Marcus menyapa mereka dan meminta duduk. James tak ingin basa-basi. Mereka adalah putra Walter. Marcus pun mengaku dia memang menyewa jasa Walter dan baru tahu dia meninggal untuk menyelidiki istrinya karena curiga dia selingkuh. Keduanya tak percaya keterangan orang ini. Keduanya meminta izin untuk pergi dari sana. Marcus cuma tertawa dan melihat foto mantan istrinya. Besoknya John akan menemui Monica. Dia pun sampai. Dan terjadi keributan di depan apartemen. Monica sudah menjadi mayat. Dia jatuh dari apartemennya. John sudah menduga ini ulah siapa. Dengan marah, John pun datang ke rumah Marcus Robichok. Dia berkelahi dengan para penjaga. John terus masuk. Akhirnya stun gun menjatuhkannya. Marcus datang keluar dan menyapanya. John sangat marah. Dia tahu Marcus pelakunya, menghabisi ayah dan istrinya. Tentu Marcus membantahnya. Polisi ditelepon dan John dibuat pingsan. Saat sadar, John sudah ada di penjara. Gubernur Peter Mahu datang menyapanya. Dia akan meminta Marcus membatalkan tuntutannya. Sebagai paman, dia meminta John berhenti. Biarkan polisi melakukan tugasnya. Peter mengaku dia menyayangi Walter. Tapi Walter selalu saja menghancurkan hidupnya berulang kali. Untuk saat ini, John harus merelakannya. Jangan biarkan kegelap Walter juga turun ke mereka. James walaupun kesal, dia sangat khawatir dengan adiknya. Dia menunggunya. Akhirnya keduanya sudah di depan kantor polisi. Itu membuat John marah dan menghajar kakaknya. James terpaksa membalas. Dalam derasnya hujan, keduanya bertarung dengan barbar. Tak ada yang mau mengalah. Keduanya saling jatuhkan.
Akhirnya James unggul dan menghajar adiknya. Come on! Dia berteriak ada yang salah dengan John. Keduanya kembali mengungkit masa lalu. Ketika James mengusirnya dari pulau, James membantahnya. Bukan itu yang terjadi. Dia menghajar dan mengacaukan sindikat Tuan K. James mengusirnya agar dia selamat. Dia takut John akan dihabisi jika masih di pulau ini. Dia hanya berusaha melindunginya. James pun meminta maaf jika caranya dulu salah. Ternyata dulu ibu Johnny juga korban kriminal. Dia meninggal di jalan. Dan ketika itu Johnny tak bisa melindunginya. Dia sangat marah tapi tak bisa apa-apa. James duduk di sampingnya. Dia telah mengecewakannya. Andai James bisa kembali ke masa lalu, James meminta maaf. Dia bersungguh-sungguh. James bertanya, haruskah mereka melanjutkan ini? John berkata, ayah mereka bukan orang baik. Tapi sebagai anaknya mereka harus memberinya keadilan. Mereka akhirnya berbaikan. Di rumah, Layla memarahi suaminya dan John. Mereka berdua berkelahi seperti anak kecil. Mereka harusnya malu. Saling pukul seperti manusia gua. Suasana akhirnya baik. Dan John tersenyum. Ketika Valentina mengirimnya pesan, John pun segera menelponnya. Gara-gara kematian Yakuza di sana, rumah Johnny dijadikan TKP. Valentina mengaku mengambil banyak surat di sana. Ternyata ada surat dari ayahnya Walter. Isinya sebuah USB. Johnny pun menceritakan apa yang terjadi. Dia meminta Valentina datang ke Hawaii membawakan USB itu langsung. Valentina kaget dia di Hawaii. Dia tak mau ke sana. John kembali berusaha merayunya. Akhirnya Valentina tahu ini situasi yang genting. Di bandara, John, James, dan Pika menjemput Valentina. Johnny sangat gugup apakah pacarnya masih marah dengannya. Valentina tanpa basa-basi menyerahkan kopernya. Jangan berpikir mereka akan rujuk. Dia akan segera pulang. James mengenalkan dirinya. Tentu saja Pika ikut-ikutan. Valentina menyerahkan flash disknya. James mengejek adiknya John. Dia kelihatan penurut sekali dengan gadis itu. Mereka sudah di perjalanan. John berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada gadisnya. Mereka dikejar Yakuza. Ada konspirasi besar di kematian ayahnya. Pika mencoba mengakses isi flash disk. Isinya semacam dompet yang diinskripsi secara digital. Valentina yang orang perbankan sudah menduga siapapun yang punya uang ini, mereka butuh USB ini untuk mengakses uang mereka. Tapi ada 12 kata password untuk mengakses akunnya. James ingat sesuatu. Dia memberikan catatan ayahnya. Saat Pika mencoba mengaksesnya, sebuah helikopter menembak mereka. Johnny balas menembak. Oh my god! Here, grab Layla. What the fucking hell? Holy god. What the fucking bullets? Talking more shooting. Dude, Tony is it? Your wife's amazing. Valentina meminta agar dia yang menyetir. Wanita ini sangat kesal memaki pacarnya. Ternyata dia sangat jago mengemudi. These fuckers, of course they want to. Already people are been here for less than Baby looks so beautiful. I know I do. Fuck you. Fuck. Dua pengendara sepeda motor dari belakang mengejar. Johnny menembak. Guys, go! Oh my god! Hold on. Valentina menghentikan mereka. I know. I love you. Salah satunya masuk ke mobil. Dua bersaudara ini bertarung. Satu jatuh di depan. Orang kedua juga menjadi korban.
Helikopter masih mengejar. Yeah. Valentina memberi Johnny semangat. Baku tembak dimulai. Tembakan James tepat. Helikopter itu jatuh tepat di belakang mereka. Ledakan terjadi di terowongan. Mereka lega berhasil lolos. Mereka pun berhenti di sebuah restoran, menikmati makan siang. James sangat khawatir. Mobil itu milik Layla, istrinya. Dia tak bisa membayangkan reaksinya. Tiba-tiba Pika berkata dia berhasil masuk ke sistem. Dia tak tahu apa yang dia lihat. Valentina memeriksanya. Ada 12 juta dolar transfer internasional ke rekening yang sama selama 3 tahun. Dan pemilik rekening bernama Peter Mahu. James mengatakan itu tak mungkin. Dia adalah gubernur. Kedua orang ini mulai paham apa yang terjadi. Marcus Robichok ingin membangun kasino di pulau ini. Dia butuh izin agar judi menjadi legal. Dan uang itu digunakan membeli Peter Mahu. Itulah sebabnya Yakuza mengejar ayah mereka yang diperintahkan Marcus karena memegang bukti ini. Dan mereka mulai mengerti dari mana datangnya USB ini. Honorer di kantor gubernur yang meninggal di laut pasti yang mencurinya dan memberikannya ke Walter. Nani menemui pamannya Peter di kantor gubernur. Dia ingin melaporkan Marcus Robichok. Orang ini bukanlah seperti yang mereka kira. Layla menunjukkan cetak birunya. Peter tak menyangka Nani memegang bukti ini. Dia masih pura-pura dan mengatakan ini tak akan terjadi. Marcus tak akan bisa membangun kasino di pulaunya. Dia tak akan mengeluarkan izin. Dia akan membawa blueprint ini. Peter segera pergi. Mereka sampai di rumah, meminta Valentina untuk istirahat dulu. James heran istrinya tak ada di rumah. Dia berusaha menelpon. HP istrinya jatuh di lantai. Mereka mulai merasa ada yang tak beres. James berteriak mencari anaknya. Kay dan Lani bersembunyi di kamar. Mereka melaporkan ibu diculik. James memeluk kedua anak-anaknya. Dia berjanji akan menemukan ibu segera, lalu membawanya pulang. Pesan masuk ke HP Johnny. Itu dari Marcus. Mereka sudah menahan Layla. Ini adalah akibat keduanya terlalu ikut campur urusannya. Ternyata Nani juga ditangkap para penjahat ini. Marcus meminta USB-nya ditukar dengan para wanita ini. Mereka tahu rumahnya. Dan James membawa Johnny ke ruangan rahasianya. Itu adalah gudang senjata. Keduanya segera berkemas. Kediaman Marcus Robichok. Kedua orang ini mulai menyerang. Mereka akan masuk lalu keluar dalam 15 menit. Satu demi satu para penjaga dihabisi. Alarm mobil membuat para penjaga berkumpul. Nyawa mereka melayang. Marcus dan para pimpinan penjaga di ruang bawah tanah. Orang ini meminta anak buahnya melapor, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba lampu mati. Kepala keamanan yang bernama Craig segera ke atas. Dia memeriksa, menemukan kabel-kabel putus. Dia melihat banyak mayat. Nasibnya juga sama. What? Johnny menyapa Marcus di radio. Dia akan segera menemuinya. Marcus pun memerintahkan Nakamura dan anak buahnya bergerak.
Para Yakuza berhadapan dengan James. Orang ini sangat ganas. Semua Yakuza ini bukan lawannya. Johnny sampai memintanya berhenti. Orang itu sudah tewas. Mereka berdua sampai di ruangan bawah tanah. Segera membebaskan Leila dan Nani. Markus Robichuk sudah kabur. Leila meminta suaminya membereskan ini. Kasih pelajaran orang-orang itu. Tak bisa main-main dengan keluarga mereka. Johnny mengejar Markus. Dan tiba-tiba Nakamura menyerang James. Baku tembak terjadi sampai peluru habis. I just met your wife. Nakamura mengambil pedang. Orang ini terdesak dan James menghabisinya. James segera naik mencari adiknya Johnny. Johnny melihat Markus di dermaga. Dia segera menyergapnya. Markus mengejeknya. Dia lebih sulit dihabisi daripada ayahnya. Keduanya pun gelut dan baku hantam. When you're done, I'll give you. Ready? Fuck. You, Van Damme. Johnny terdesak dan kesakitan. Dia dan saudaranya tak akan bisa menghentikannya. Mereka hanya pengganggu yang akan mati sia-sia. You can stop a man like not me. You are not. Orang ini menodongkan pistol dan akan menghabisi Johnny. Johnny pun berdiri. Dia sudah membuka pelatuk granat. Tempat itu meledak. Johnny terjun ke air. James segera menyelamatkan adiknya. Membawanya ke daratan. Dia memeluk adiknya. Dengan barang itu, Gubernur Peter Mahu ditangkap. Detektif Renner mengatakan semua kejahatannya. Ketiga bersaudara ini cuma memandangi pamannya. Dia segera dibawa ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian di pantai Waikiki, semua anggota keluarga berkumpul. Johnny melihat foto ibunya. Dia meminta maaf, sudah lama tak pulang. Seseorang menyapanya, Tuan K di sana. Orang ini mengucapkan terima kasih. Secara tak langsung mereka sudah membereskan Yakuza yang dibackingi oleh Robichuk. Judi ilegal akhirnya bisa mereka ambil kembali. Sebagai tanda terima kasih, Tuan K memberikan nama orang yang menghabisi ibu Johnny, dan dia bukan anak buahnya. Johnny pun memberikan kertas itu ke kakaknya James.
Inilah tersangkanya. James berkata, kali ini dia akan mendukungnya. Mereka berdua sudah memaafkan semua tindakan ayahnya dan merelakannya. Walter telah menyuruhnya pulang. Johnny menunjukkan USB itu. Ada uang 12 juta di sana. Mereka berkumpul bersama keluarga di antara indahnya pemandangan pantai di Pulau Hawaii. Film ini pun selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.